Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 21 Juni 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Aloysius Gonzaga mempunyai nama kecil Luigi. Ia lahir pada tanggal 9 Maret 1568. Sejak berusia 7 tahun, Aloysius ini gemar berdoa dan mendaraskan mazmur. Di usianya yang ke-10 ia membuat keputusan tidak mau menyakiti hati Tuhan karena dosa-dosanya. Di usianya ke-12 tahun ia menerima komuni dari Kardinal Carolus Borromeus yang juga menjadi orang kudus. Pada usianya ke-17 Aloysius meninggalkan gelar kebangsawanannya untuk menjadi imam. Ia masuk novisiat Yesuit dan dikenal sebagai seorang Yesuit yang penuh belas kasih. Ketika Italia saat itu diterjang wabah penyakit pes dan kelaparan, Aloysius Gonzaga memberikan diri untuk menjadi relawan di rumah sakit hingga akhirnya ia pun terjangkit penyakit menular itu dan wafat pada usia 23 tahun di hari raya tubuh dan darah Kristus. Jenazahnya dimakamkan di gereja Annunziata di samping Kolose Roma dan di kemudian hari dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 23 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya punya ayat emas yang menjadi moto tabisan saya.
Ayat emas ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Moto saya ini terinspirasi sebenarnya dari film Lion King yang ada lagunya Hakuna Matata, yang artinya no worries, jangan khawatir. Maka dari moto tabisan saya, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, lahirlah channel YouTube Go Worry ini. Supaya worries kita pergi dan berlalu. Sebab Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika anak-anak lagi sedang ujian, mungkin mereka diliputi dengan kekhawatiran, aku lulus atau tidak ya? Nanti diterima atau tidak ya di perguruan tinggi? Aku diterima kerja atau tidak ya? Orang tua pun juga pada khawatir dan menjadi cemas. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai, akan hari esok, akan apapun juga. Tetapi Yesus bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Ada yang berkata, gimana gak mau khawatir Romo, karena kan semuanya masih gak jelas, belum tentu. Bagi kita semua memang belum pasti. Namun bersama dengan Allah semuanya menjadi jelas. Bahwa Ia akan memelihara, bahwa Ia akan menolong dan menopang, mengaruniakan segala yang baik dan indah buat kita. Kita hanya diajak untuk percaya dan berserah pada karya tangan Allah, karena Ia pasti akan mengaruniakan yang baik pada waktunya. Maka Yesus berkata, janganlah kalian khawatir. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, khawatir, galau, cemas kadang menghantui hidup kita. Namun kita diajak untuk mengimani dan mengamini kalau setiap rencana Tuhan pasti akan indah. Kalau setiap waktu Tuhan pasti baik untuk kita. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, Hakuna Matata, no worries, jangan khawatir, percaya saja. Saya kira ayat-ayat dalam firman Tuhan hari ini menginspirasi lagu yang mengatakan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jangan lagi khawatir, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.